Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah dan kita masih melanjutkan tentang bahasan perang Khandaq ya. Perang Khandaq. Maka setelah Rasulullah SAW para sahabat menggali Khandaq ya, maka dibuatkanlah bagi Nabi SAW semacam kemah. Disitulah Rasulullah SAW tinggal ya, sambil mengawasi pekerjaan kaum muslimin dan persiapan kaum muslimin dan mengawasi berjalannya peperangan. Sambil menunggu datangnya musuh, maka para sahabat terus mengadakan penjagaan ya. Kemudian akhirnya datanglah Al-Ahzab, datanglah pasukan 10.000 orang, 4.000 dari Quraisy dan sisanya 6.000 dari campur baur dari berbagai macam suku. Tentu jumlah yang sangat besar, sementara kaum muslimin cuma 3.000 kurang ya. Maka Allah menggambarkan tentang bagaimana keyakinan kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu." Tatkala kaum mukminin melihat al-ahzab, yaitu sekutu kaum musyrikin yang datang untuk menyerang kota Madinah, mereka berkata, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu." Inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada kami dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya menjanjikan kami akan bertemu dengan kondisi seperti ini. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan sungguh benar Allah dan Rasul-Nya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidak menambah mereka kecuali semakin beriman dan semakin menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kondisi genting seperti ini membuat iman mereka semakin naik. Ya, memang kondisi genting, mengerikan. Musuh tidak terbayangkan, 10.000 sangat banyak ya. Secara perhitungan tentunya sangat berat melawan jumlah yang begitu besar. Tetapi mereka semakin beriman dan mereka semakin menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin ketika mereka sampai di kota Madinah, maka mereka dikagetkan dengan adanya Khandaq yang mereka tidak duga sebelumnya. Mereka dikagetkan dengan Khandaq dan mereka mengatakan ini adalah trik yang luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, kemudian mereka pun menelusuri Khandaq tersebut. Mereka berjalan dari titik ke titik berikutnya, menelusuri mana kira-kira tempat yang bisa mereka lewati. Ya, ada poin yang mungkin mereka bisa lewati karena mungkin Khandaqnya sempit sehingga bisa diloncati oleh kuda. Namun kalau mereka mau mendekat, maka kaum mukminin menghujani mereka dengan panah, ya, sehingga mereka tidak bisa memperhatikan mana posisi yang lemah untuk mereka lompati Khandaq tersebut. Dan akhirnya mereka mengepung kaum muslimin sekitar 20 hari lebih. 20 hari lebih mereka mengepung kaum muslimin dan tidak terjadi pertarungan kecuali hanya sekedar saling memanah di antara mereka. Dan akhirnya mereka pun pulang tanpa bawa hasil sama sekali. Di dalam kondisi genting seperti itu, Abu Sufyan terus berpikir bagaimana bisa mengalahkan kaum muslimin. Maka Abu Sufyan mengirim Huyai bin Akhtab, bapaknya Safiyah. Huyai bin Akhtab adalah pimpinan dari kabilah Yahudi, kabilah Bani Nadhir, sehingga dia adalah Huyai bin Akhtab An-Nadhiri. Adapun anaknya Safiyah bintu Huyai bin Akhtab An-Nadhiriyah. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan, dia diusir ketika melakukan pengkhianatan, kemudian dialah yang memprovokasi sehingga terjadinya Al-Ahzab, ya. Jadi Al-Ahzab datang kemudian menyerang akibat provokasi bapaknya Safiyah. Ini perlu kita tekankan nanti ya. Karena ketika Nabi menikah dengan Safiyah nanti sebagian riwayat menyebutkan tentang bapaknya ini ya. Jadi bapaknya ini provokator ulung yang telah mengumpulkan kaum musyrikin dari berbagai macam tempat untuk menyerang kota Madinah. Abu Sufyan cerdas, dia kemudian memanggil Huyai bin Akhtab, kemudian dia berkata, pergilah engkau ke Bani Quraidah. Di mana tempat tinggal Bani Quraidah? Bani Quraidah tinggalnya di selatan.
Kemarin sudah kita jelaskan tentang posisi Khandaq. Ya, kalau ini kota Madinah utara, maka kaum musyrikin Ahzab datang dari arah utara. Karena disinilah yang aurat yang terbuka bisa dimasuki oleh pasukan dalam jumlah yang banyak. Sementara dari belakang ini banyak pohon-pohon korma dan ditempati oleh orang Yahudi, di antaranya Bani Quraidah. Dari Bani Quraidah. Nah, Abu Sufyan menyuruh Huyai bin Akhtab untuk bisa menerobos masuk karena dia ngerti, dia pernah tinggal di kota Madinah. Bagaimana caranya dia bisa masuk ke Bani Quraidah di bagian bawah kota Madinah agar menyuruh mereka membatalkan perjanjian damai mereka dengan Rasulullah SAW agar mereka ikut menyerang kota Madinah. Ya, akhirnya Huyai bin Akhtab pun pergi menuju pimpinan Bani Quraidah, namanya Ka'ab bin Asad Al-Quradhi. Ka'ab bin Asad Al-Quradhi, pemimpin Bani Quraidah. Maka ketika Huyai bin Akhtab mengetuk pintu, maka dia tutup pintu, dia tidak mau buka. Ka'ab bin Asad Al-Quradhi tidak mau buka pintu bagi Huyai bin Akhtab. Akan tapi Huyai bin Akhtab terus alaha, dia mengatakan ayo buka ya. Maka dia pun mengetuk-ngetuk pintu, dia pukul-pukul pintu. Kemudian dia berkata, "Waihaka ya Ka'ab, iftah li." Kata dia, "Celaka engkau wahai Ka'ab, buka pintu untukku." Faqala Ka'ab dari Bani Quraidah, pimpinan Bani Quraidah berkata, "Waihaka ya Huyai, innaka mru'un mas'um." Dia balas, "Celaka engkau wahai Huyai bin Akhtab, engkau adalah lelaki pembawa sial. Wa inni qad ahadtu Muhammadan falastu binaqidin ma baini wa bainahu." Aku sudah membuat perjanjian damai dengan Muhammad dan aku tidak akan batalkan perjanjian damaiku dengan Muhammad. Walam ara minhu illa wafa'an wa sidqan. Aku tidak melihat dari Muhammad kecuali dia menunaikan janji dan dia jujur. Dia tidak punya kesalahan. Ngapain aku membatalkan janji? Pulang kamu. Kata Huyai, "Waihaka ya Ka'ab, iftah li ukallimak." Wahai Ka'ab, celaka engkau, bukakan pintu, aku mau ngomong dulu. Dengar dulu kita ngomong. Qala ma ana bifa'il, aku tidak akan bukakan pintu bagi engkau wahai Huyai. Pulanglah engkau. Maka Huyai berkata, "Wallahi ma aglaqtal hisna duni illa takhawufaka min an akula min jashishatika." Maka dia ngejek, dia bilang, "Wahai Ka'ab, kau itu tidak membuka pintu karena kau takut aku ikut makan di rumahmu kan?" Ya, karena kau takut aku ikut. Jashisha itu salah satu jenis makanan, yaitu daging dicampur dengan dakik, dengan tepung ya. Jadi dia mengatakan, "Kau ini sebenarnya tidak membuka pintu, kenapa? Kau takut aku makan bersamamu?" Akhirnya Ka'ab Al-Quradhi akhirnya membuka pintu. Masuklah Huyai. Kemudian dia berkata, "Waihaka ya Ka'ab." Kata Huyai, "Celaka engkau Ka'ab. Ji'tuka bi'izzid dahri wa bi bahri tam." Ya. Aku telah datang kepada engkau dengan membawa kejayaan masa. Dan aku telah membawa kepada engkau lautan yang sedang bergejolak ombaknya. Ji'tuka bi Quraisyin ala qadatiha wa sadati. Aku telah datang kepadamu membawa orang-orang Quraisy dengan para pemimpinnya, dengan para orang-orang mulianya. Wa bi Ghatafan ala qadati wa sadati. Aku telah bawa pasukan dari kabilah Ghatafan dengan seluruh pemimpinnya, mereka datang semuanya. Wa qad ahaduni ala an la yabrahu hatta nasta'sila Muhammadan wa ma ma'ahu. Dan mereka semua telah berjanji kepadaku, Quraisy, Ghatafan, 10.000 pasukan. Semuanya sudah janji tidak akan meninggalkan kota Madinah sampai menghabisi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ka'ab berkata, ketika Huyai memprovokasi, kata Ka'ab, dia masih cerdas, dia mengatakan, "Ji'tani wallahi bidhullid dahri wa bihajamin qad haraqa ma'ahu fahuwa yar'udu wa yabruqu laysa fihi syai'." Wahai Huyai bin Akhtab, demi Allah, kau tidak datang dengan membawa ya yang hebat, tapi apa yang kau bawa? Kau datang dengan membawa kehinaan masa. Kau datang dengan membawa awan yang sudah turun hujannya. Tidak ada air hujan lagi turun dari awan tersebut. Yang ada cuma ada suara guntur dan petir, tapi tidak ada hujannya sama sekali. Artinya kau ini ngomong kosong doang. Wahai hakaya Huyai, fada'ni wa ma ana fa'alaihi. Wahai Huyai, tinggalkan aku, biarkan aku menjalani apa yang aku jalani. Sungguhnya aku tidak melihat dari Muhammad sedikit pun kecuali kejujuran dan menunaikan janji. Demi Allah, ma akrahni ala din. Muhammad tidak pernah memaksakan aku untuk mengikuti satu agama. Ya, dan dia tidak pernah merampas harta kami. Dan kami tidak menemukan suatu pun yang kami benci darinya. Tidak ada dalam urusan perjanjian Muhammad jujur. Wa anta tad'u ilal halaka, adapun kau wahai Huyai, engkau menyuruh kami kepada kebinasaan. Fanudzakirukallaha illa ma aghfaytana min nafsik. Maka saya ingatkan engkau kepada Allah, tinggalkan kami. Ya.
Tetapi ternyata Huyai terus merayu. Dia Yahudi ulung, ya. Dia sudah bisa provokasi 10.000 orang. Masa provokasi satu orang tidak bisa? Dia terus rayu. Akhirnya Ka'ab Al-Quradhi akhirnya nurut kepada Huyai. Tapi Ka'ab Al-Quradhi ambil janji dari Huyai. Janjinya, la in raja'at Quraisyun wa Ghatafan wa lam yusibu Muhammadan an yadkhula ma'ahu fi hisnihi wa yusibuhu ma yusibu Bani Quraisyah. Ingat wahai Huyai, kalau ternyata Quraisy kabur nanti dari kota Madinah, Ghatafan kabur semuanya, 10.000 kabur. Kau tidak boleh kabur. Kalau mereka kabur, kau harus tinggal bersamaku di sini, di Bani Quraisyah. Apa yang menimpa kami harus menimpamu juga. Akhirnya Huyai setuju. Ya, pokoknya aku tidak bakalan kabur. Kalau mereka kabur, aku akan tinggal bersamamu. Apa yang menimpamu akan menimpaku juga. Akhirnya Ka'ab bin Asad Al-Quradhi akhirnya membatalkan perjanjian damai dari sepihak di masa-masa yang genting tatkala 10.000 orang pasukan sudah datang menyerang kota Madinah. Kemudian mereka pun merobek surat perjanjian tersebut, ya. Kemudian mereka gabung dengan orang-orang musyrikin dalam memerangi kaum muslimin. Ya. Tatkala Bani Quraisyah sudah membatalkan perjanjian damai, Nabi mendengar desas-desus akan hal ini. Maka Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah SAW menyuruh Zubair bin Awam untuk mengecek. Coba cek. Apakah benar kabar yang sampai kepadaku bahwasanya Quraisyah telah membatalkan perjanjian? Maka Abdullah bin Zubair meriwayatkan, kuntu yaumal ahzab ju'iltu ana wa Umar bin Abi Salamah fin nisa. Ketika perang Ahzab, aku Abdullah bin Zubair dan Umar bin Abi Salamah kami dijadikan sebagai penjaga di kaum wanita itu di kota Madinah, ya, di jantung kota Madinah. Karena wanita-wanita tidak ikut keluar di Jabal Sela untuk berperang, tapi mereka menanti di dalam kota dan ada sebagian lelaki-laki yang diberi tugas untuk menjaga mereka, terutama remaja-remaja seperti Abdullah bin Zubair dan juga Umar bin Abi Salamah. Fa nadhartu fa idza ana bi Zubair ala farasihi takhtalifu ila Bani Quraisyah marratain aw thalathan. Tiba-tiba aku melihat bapakku Zubair bin Awam bolak-balik naik kuda, bolak-balik menuju ke Bani Quraisyah karena di belakang, di bagian belakang, di bagian selatan. Falamma raja'tu, tatkala aku kembali, aku berkata, ya abati, ra'aituka takhtalifu. Aku lihat kau tadi, ayahanda tadi, aku lihat kau bolak-balik. Wal ra'aitani ya bunayya. Kau lihat aku tadi putraku? Qultu na'am. Kemudian kata Zubair bin Awam, kana Rasulullah SAW qala man ya'ti Bani Quraisyah fayatini bi khabarihim. Siapa yang pergi ke Bani Quraisyah dan membawakan kabar tentang mereka kepadaku, maka aku pun berangkat menuju Bani Quraisyah untuk mengecek kondisi mereka, ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, man ya'tina bi khabaril qaum. Siapa yang mau pergi ke Bani Quraisyah untuk mengecek bagaimana kabar tentang mereka? Zubair berkata, ana ya Rasulullah. Aku wahai Rasulullah. Faqala man ya'tini bi khabaril qaum. Siapa yang bisa mendatangkan kabar dari Quraisyah? Kata Zubair, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Rasulullah yang lagi, man ya'tina bi khabaril qaum. Siapa yang bisa mendatangi Bani Quraisyah untuk memberikan kabar tentang mereka? Zubair berkata, ana, aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, inna likulli nabiyyin hawari wa inna hawariya az-Zubair. Sungguhnya setiap nabi ada penolongnya dan penolongku adalah Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu, ya. Ini dalil tentang keutamaan Zubair karena Nabi mengatakan inna hawari, sungguhnya penolongku, orang dekatku adalah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Setelah itu belum ada kabar yang jelas apakah Quraisyah memutuskan perjanjian damai atau tidak. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus lagi dua, Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus, dan Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj. Maka mereka berdua pun berjalan. Dan bersama mereka adalah Abdullah bin Rawaha. Mereka bertiga. Oh, ada satu lagi Khawat ibnu Jubair, berempat. Maka Rasulullah SAW berkata, intaliqu, pergilah kalian berempat. Hatta tanzuru ahaqqun ma balagana an haula. Cek apakah benar kabar yang sampai kepadaku bahwasanya mereka telah membatalkan perjanjian damai. Fa in kana haqqan falhinu li lahnan a'rifuhu. Kalau ternyata benar, tolong berikan aku isyarat. Jangan terang-terangan. Berikan aku isyarat. Wala tafuttu fi a'dha'in nas. Jangan kau bikin orang-orang menjadi lemah, menjadi gentar. Wa in kanu 'alal wafa' fi ma baina wa bainahum fajharu bihi lin-nas. Kalau ternyata mereka masih orang-orang Yahudi masih kokoh di atas perjanjian damai, maka kabarkanlah berita tersebut. Dan ini menunjukkan fikih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi posisi peperangan.
Karena kalau kaum muslimin tahu ternyata Yahudi membatalkan perjanjian damai, kemudian tersebar berita, bisa jadi melemahkan pasukan kaum muslimin. Makanya dia mengatakan, kalau ternyata mereka membatalkan perjanjian damai, tolong kasih isyarat saja, jangan terang-terangan. Tapi kalau mereka tetap di atas perjanjian damai, maka jelaskan kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka berempat pergi menuju Bani Quraidah. Akhirnya mereka dapati ternyata berita tersebut benar. Dan bahkan mereka mencela Rasulullah SAW. Mereka berkata dengan sombongnya, la ahda baina wa baina Muhammad wala akad. Tidak ada perjanjian antara kami dengan Nabi, dengan Muhammad, tidak ada perjanjian, tidak ada akad. Kemudian akhirnya para sahabat mengatakan, marilah kembali untuk memperbarui perjanjian damai. Kata mereka, enggak bisa. Al-ana waqad kusira janahuna. Kau ingin kami berjanji damai lagi, sementara saudara-saudara kami Bani Nadir sudah terusir. Ya. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah mencaci maki mereka. Maka Sa'ad bin Mu'az mendiamkan Sa'ad bin Ubadah. Beliau berkata, da'anka musyatamatahum, fama baina wa bainahum arba minal musyatamah. Wahai Sa'ad bin Ubadah, tidak usah kau caci mereka. Apa yang terjadi antara kita dengan mereka lebih daripada sekedar caci maki. Akan terjadi peperangan. Kemudian akhirnya Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah kembali kepada Nabi bersama dua orang tadi. Kemudian mereka beri salam kepada Nabi SAW. Kemudian mereka beri isyarat. Kata mereka, Adlun wal Qara. Adlun wal Qara. Adlun wal Qara ini dua kabilah yang pernah berkhianat kepada Nabi sebelumnya. Jadi mereka tidak bilang Bani Quraidah berkhianat, mereka cuma mengatakan Adlun wal Qara. Dan Nabi sudah paham, oh berarti Bani Quraidah berkhianat. Maka Nabi berkata, Allahu Akbar, abshiru ya ma'syaral muslimin. Ya, Allahu Akbar, bergembiralah wahai kaum muslimin. Setelah itu Rasulullah SAW pun memakai menutup wajahnya. Kemudian Rasulullah menutup wajahnya dengan bajunya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berbaring. Ya. Kemudian kondisi semakin menegangkan, kondisi semakin menakutkan. Ya. Apalagi kondisi Bani Quraidah yang membatalkan perjanjian. Tapi Rasulullah SAW memberi semangat kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, abshiru bifatihillahi wa nasrihi. Bergembiralah kalian dengan kemenangan dari Allah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kabar akhirnya tersebar bahwasanya Bani Quraidah berkhianat. Ya. Ini di kondisi sangat genting. 10.000 pasukan sedang mengepung kaum muslimin. Dari atas 10.000, dari bawah sekitar 700 orang atau ratusan orang. Bani Quraidah berkhianat. Maka para sahabat luar biasa dalam kondisi ya genting. Sampai-sampai Allah menyebutkan kondisi mereka dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Tatkala musuh-musuh datang menemui kalian dari arah atas dan dari arah bawah. Dari atas maksudnya Quraisy dan Ghatafan. Dari arah bawah maksudnya adalah Bani Quraidah. Wa idzaqatil absaru, dan tatkala pandangan sudah miring, tidak stabil memandang saking ketakutan yang luar biasa. Wa balagatil qulubul hanajir, dan ternyata jantung-jantung sudah sampai ke kerongkongan. Allah gambarkan tentang bagaimana ketakutan yang luar biasa. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian bersangka kepada Allah dengan persangkaan-persangkaan. Hunalika butuliyal mu'minuna, disitulah kaum mukminin diuji. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan digoncangkan dengan kegoncangan yang sangat dahsyat. Benar-benar diuji yang luar biasa. Bayangkan mencekam 10.000 dalam berkhianat, mencekam. Tidak bukan perkara yang mudah. Ya. Dalam satu hadis Imam Ahmad meriwayatkan ya dengan sanad yang hasan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dia berkata, seorang pemuda di antara kami berkata dari Ahlul Kufah berkata kepada Hudzaifah bin Yaman, "Ya Aba Abdullah, ra'aitum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibtumuhu?" Wahai Hudzaifah, ini anak muda ini tidak pernah ketemu Nabi. Dia bertanya, "Ya Hudzaifah, ya, apakah kau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kau pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Hudzaifah, "Benar, wahai anak saudaraku." Qala fa kaifa kuntum tasna'un? Ya. Apa yang kalian lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Hudzaifah, "Wallahi laqad kunna najhad." Sungguh kami dalam kondisi sulit ketika bersama Nabi. Maka anak muda ini berkata, "Wallahi law adraknahu ma taraknahu yamshi 'alal ardi, la ja'alnahu 'ala a'naqina." Demi Allah, seandainya kami ini ketemu Nabi dulu, kami hidup di zaman Nabi, kami tidak akan biarkan Nabi berjalan di atas tanah, kami akan buat dia berjalan di atas pundak-pundak kami. Ini omong seakan-akan omong besar. Kalau kami yang ketemu Nabi, kami akan begitu. Kata Hudzaifah, "Ya benar akhi, jangan ngomong demikian. Tidak mudah hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Khandaq." Maka Hudzaifah bercerita, kami pernah menghadapi suatu
kondisi ketika kami di Khandaq. Saking kondisi genting sampai Rasulullah SAW berkata, "Man rajulun yaqumu fayanzur lana ma fa'ala al-qaum thumma yarji'." Siapa di antara kalian yang mau berdiri kemudian pergi menuju kampnya musuh, lihat apa yang sedang mereka lakukan kemudian balik. Ya. As'alullah an yakuna rafiqi fil jannah. Aku mohon kepada Allah agar dia menjadi temanku di surga. Karena Nabi kasih syarat gak gampang. Pergi dari Madinah, melewati Khandaq, masuk ke markas musuh, lihat apa yang mereka lakukan, kemudian balik lagi selamat. Siapa yang bisa? Kata Hudzaifah, "Fama qama rajulun minal qaum." Tidak seorang sahabat pun yang berdiri. Karena berat tugasnya. Kenapa? Ketakutan yang amat dahsyat. Min syiddatil khauf, kata Hudzaifah, karena saking ketakutannya. Wa syiddatil ju', saking laparnya. Wa syiddatul bard, saking dinginnya. Terkumpul, sudah lapar, kemudian dingin, dan ketakutan. Inilah kondisi. Wa najaman nifaq, ketika itu orang-orang munafik berbicara. Orang-orang yang hatinya ada penyakitnya, orang-orang munafik, kemudian mereka berbicara. Kata mereka, ngejek, "Kana Muhammadun ya'iduna an na'kula kunuza Kisra wa Kaisar." Muhammad sudah janji kepada kita, kita akan makan dari hasil kekayaan Kaisar dan Kisra, Romawi dan Persia. Dia ngomong begitu, janji sama kita. "Wa ahaduna al-yaum la ya'manu ala nafsihi an yadhhaba ila qada'i hajati." Sementara sekarang kita seorang pun tidak merasa aman kalau buang hajat. Dalam kondisi begini Muhammad masih menjanjikan kita untuk menguasai Persia dan Romawi. Jadi mereka mengejek para sahabat, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah sebagian orang-orang munafik yang ada di barisan kaum muslimin mulai cari alasan untuk meninggalkan peperangan. Di antara mereka ya ada yang minta izin. Namanya Aus bin Ibnu Qaizi. Ya, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna buyutana auratun minal adu, fa'adhan lana an nakhruja, fanarji'a ila darina, fa innaha kharijatul Madinah." Kata dia, "Ya Rasulullah, rumah-rumah kami bahaya ya Rasulullah, terbuka, tidak ada yang menjaga ya Rasulullah. Izinkan kami untuk pulang, kami jaga rumah-rumah kami." Ini mulai alasan, cari alasan untuk meninggalkan peperangan. Ya, mulailah ada yang minta izin keluar, ada yang minta izin keluar. Orang munafik, mereka sudah termakan dengan provokasi dari orang-orang munafik. Ya. Yang Allah abadikan mereka dalam Al-Quran. "Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adallahu wa rasul illa ghurura. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi'awrah." Sehingga sebagian orang munafik mereka minta izin kepada Nabi dengan berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya rumah-rumah kami terbuka, musuh-musuh bisa menyerang, izinkan kami untuk pulang." In yuriduna illa firara, kata Allah, mereka tidak berkeinginan kecuali untuk kabur dari peperangan. Dalam kondisi genting seperti itu, Nabi masih tetap memberi semangat kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadi." Kita bayangkan kondisi sangat genting, 10.000 ngepung di dalam 700. Para sahabat kelaparan, kedinginan, ya, ketakutan yang luar biasa. Tapi Rasulullah SAW tetap menanamkan optimis kepada para sahabat. Kata Nabi, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yufarrajanna ankum ma tarawna minasyiddah." Kata Nabi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kesulitan yang kalian hadapi akan dihilangkan. "Wa inni la arju an atufa bil baitil atiqi aminan." Dan aku berharap aku bisa tawaf di Ka'bah dalam kondisi aman. "Wa an yadfa'allahu azza wa jalla ilayya mafatihal Ka'bah." Dan Allah akan berikan kepadaku kunci-kunci Ka'bah. "Wala yuhlikanna Allah Kisra wa Kaisar." Sungguh Allah akan membinasakan, menghancurkan Kisra dan Kaisar. "Wala tunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah azza wa jalla." Dan sungguh harta mereka dari Persia dan Romawi akan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kondisi semakin genting, maka Rasulullah SAW mengirim sebagian sahabat, di antaranya Salamah bin Aslam bersama 200 orang, Zaid bin Harithah bersama 300 orang, ya, mereka menjaga kota Madinah. Ngontrol. Ya, keliling sana, keliling sini, ya. Kemudian mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka khawatir dengan anak-anak kecil dan mereka khawatir dengan para wanita, jangan-jangan Bani Quraidah datang tiba-tiba menyerang sehingga mereka harus keliling patroli di kota Madinah. 500 orang putar sana, putar sini dan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khawatir anak-anak dan para wanita akan dibunuh oleh Bani Quraidah. Tatkala pengepungan semakin parah, ya, tadi kita sebutkan sekitar 20 hari lebih,
entah pada hari keberapa pengepungan semakin parah. Rasulullah SAW, ya, dia seorang nabi, tapi dia berpikir logis ya. Bagaimana cara agar musuh bisa berkurang? Maka Rasulullah SAW punya ide untuk menyuruh sebagian kabilah dari kabilah Ghatafan untuk mundur dengan memberi pemberian kepada mereka, sehingga 10.000 bisa jadi berkurang. Mungkin berkurang 2.000, mungkin berkurang 4.000, yang penting berkurang. Kalau berkurang kan bisa berperang nanti. Maka Nabi punya ide untuk mengirim utusan kepada Uyainah ibn Hisan al-Fazari dan kepada Al-Harith bin Aufi al-Murri. Ya. Mereka kedua adalah pemimpin kabilah Ghatafan. Nabi ingin bermusyawarah dengan mereka, mengadakan islah, yaitu Nabi akan memberikan kepada mereka sepertiga hasil bumi kota Madinah. Dengan syarat mereka pulang. Bawa pasukan mereka pulang, jangan tinggal di kota Madinah. Sehingga biarkanlah Nabi berperang dengan orang Quraisy. Kalau orang Quraisy masih mending 4.000 lawan 3.000. Ya, karena kabilah Ghatafan banyak, ribuan. Kalau kurang 2.000, 3.000 lumayan. Ya. Maka Nabi kasih janji yang menyenangkan. Sepertiga hasil kota Madinah dikirim buat mereka. Madinah kota subur, banyak kormanya. Tetapi Nabi SAW ketika ingin melakukan itu semua, Nabi SAW diskusi sama Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Kenapa dua Sa'ad ini? Karena Sa'ad bin Mu'adz adalah pimpinan suku Aus, Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan suku Khazraj, dan dua-duanya adalah kaum Ansar. Maka Nabi diskusi dengan mereka berdua tentang ide Nabi. Ini ide yang logis ya. Nabi ya benar, ya, tidak ada wahyu turun, apa yang harus Nabi lakukan. Maka Nabi berpikir logis, berijtihad. Mungkin dengan cara seperti ini musuh bisa berkurang. Seandainya kalaupun terjadi peperangan, kemudaratan lebih ringan. Maka mereka berdua bertanya, "Ya Rasulullah, amran tuhibbuhu fatasna'uhu am syai'an amarakallahu bihi la budda minal amali bihi." Ya Rasulullah, ini idemu ini. Hanya ide saja kau ingin melakukannya atau ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Atau kau ingin melakukan sesuatu untuk kami? Maka agar kami selamat ya, karena Rasulullah SAW merasa tidak enak ya bagaimanapun. Ingat ya, Rasulullah SAW muhajirin datang ke kaum Ansar. Kaum Ansar menolong Nabi. Sejak Nabi datang mereka masalah terus. Perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud ya. Jadi Nabi ingin kaum Ansar nyaman, maka Nabi kasih ide seperti itu. Maka mereka bertanya, Rasulullah, ini yang idemu ini adalah kehendak engkau sendiri atau perintah dari Allah atau kau ingin perhatian sama kami dengan cara seperti ini? Maka Nabi mengatakan, bal syai'un asna'uhu lakum. Memang ide saya untuk kalian sebenarnya. Ya. Wallahi ma asna'u dzalika illa li annani ra'aitul Arab ramatkum an qausin wahidah. Saya tidak punya ide begitu wahai para sahabatku. Saya tidak bikin ide begitu kecuali karena orang Arab semua berkumpul dengan satu panah mereka ingin memanah kalian, bersatu padu untuk manah kalian. Ya. Wa kalabukum min kulli janib, mereka menyerang kalian dari segala sisi. Fa aradtu an aksira ankum min syawkatihim ila amrin ma. Aku ingin menghancurkan sedikit mereka. Ya, paling tidak sebagian mereka mundur sehingga lebih mudah menghadapi. Ini Nabi cemerlang, bagus. Kondisi genting antara hidup dan mati. 10.700 dalam, repot. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Pimpinan suku Aus. Ya Rasulullah, qad kunna nahnu wa haula'il qaum ala syirk billahi wa ibadatil authan. Kami dulu ya Rasulullah. Kami dan mereka sama-sama syirik, sama-sama musyrik, menyembah berhala. La na'budullah, kami tidak menyembah Allah, wa la na'rifuhu. Dan kami tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yatma'una an ya'kulu minha thamaratan illa qiran aw bai'an. Waktu kami masih musyrik dan mereka masih musyrik, mereka tidak bisa makan dari hasil kota Madinah kecuali kalau mereka menjadi tamu kita kasih makan atau mereka beli. Tidak ada kita kasih gratisan. Jadi tamu atau mereka beli. Afahina akramana Allahu bil Islam. Apakah sekarang kami sudah dimuliakan oleh Allah untuk masuk Islam? Wa hadana lahu, dan kami diberi hidayah oleh Allah untuk Islam. Wa azanna bika, dan Allah memuliakan kami dengan ada engkau ya Rasulullah. Ya. Wa bihi nu'tihim amwalana, sekarang kami mau kasih gratisan sama mereka hasil bumi kami. Wallahi ma lana bihadza min hajah. Kami tidak butuh dengan ide seperti ini ya Rasulullah. Wallahi la nu'tihim illa saif. Kami tidak akan kasih korma sama mereka. Yang akan kami kasih kepada mereka adalah pedang. Hatta yahkumallahu baina wa bainahum, sampai Allah memutuskan apa yang terjadi antara kami dengan mereka. Kata Nabi, fa anta wa dha. Kalau begitu ya sudah. Ya sudah. Tidak ada lagi, sudah kita bertahan. Mulailah orang-orang musyrikin muter-muter di Khandaq. Mereka cari celah bagaimana bisa masuk. Ya. Ya, sampai akhirnya ada beberapa pasukan kaum musyrikin
mereka bisa masuk ya, pasukan berkuda. Ya, mereka siap untuk berperang. Di antaranya Amr bin Wud, wa Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, Naufal bin Abdullah, Dhirar bin Khattab. Ada sekitar 5 orang. Mereka kemudian mencari tempat yang bisa untuk diloncati oleh kuda mereka. Mungkin ada yang ruang sempit, khandaknya tidak terlalu lebar. Ya, namanya perbuatan pekerjaan manusia pasti ada sisi yang mungkin kurang sempurna. Ya, mereka cari tempat yang sempit untuk bisa loncat. Akhirnya mereka berhasil. Mereka masuk di daerah Sabkhah, yaitu satu areal yang disebut Sabkhah, itu daerah yang ada asin-asinnya, ya, ada mengandung garam, yang terletak di antara Khandaq dengan kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di antara Khandaq dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sudah masuk di areal kaum muslimin. Ya. Antara Khandaq dengan Sila. Sila itu Jabal Sila, ya. Kalau kita ke Madinah kita biasanya lewat Jabal Sila. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bersama sebagian pasukan kaum muslimin menuju mereka, ya, untuk menanti mereka. Kalau ada yang lainnya mau masuk, maka akan dilawan oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Amr bin Wud berhasil masuk ke areal kaum muslimin. Kemudian dia tantang duel. Ketika itu Amr bin Wud umurnya 90 tahun. Sudah tua, 90 tahun. Dia termasuk pasukan berkuda, prajurit berkuda yang paling berani, yang paling jago. Hanya saja ketika dalam perang Badar dia terluka, sehingga dia tidak bisa melanjutkan peperangan. Kemudian perang Uhud dia tidak ikut perang Uhud, mungkin dia menyembuhkan dirinya. Ya. Ketika perang Khandaq, maka dia hadir kembali. Kharaja mu'laman, dia pakai tanda di tubuhnya agar orang tahu siapa dia, entah di sorbannya, entah di bajunya, entah di pedangnya. Pokoknya dia keluar dalam memakai suatu tanda agar dikenal. Kemudian dia berteriak, "Man yubaris, siapa yang melawan saya?" Berani masuk di areal kaum muslimin. Sudah antara Khandaq dengan luar biasa beraninya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ana lahu ya Nabi Allah." Wahai Rasulullah, biar aku yang lawan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijlis fa innahu Amr bin Wud." Wahai Ali, diam kamu, jangan maju. Itu Amr bin Wud, bukan sembarang orang. Dia teriak lagi kedua kali, "Siapa yang lawan saya?" Ali bin Abi Thalib bilang lagi, "Ya Rasulullah, saya yang maju ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijlis, duduk. Fa innahu Amr bin Wud." Jangan kau maju, itu Amr bin Wud. Kemudian 3 kali teriak, "Man yubari, siapa yang melawan saya?" Akhirnya Ali mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah izinkan Ali untuk maju. Maka Rasulullah SAW berikan pedangnya kepada Ali. Kemudian Rasulullah SAW pasangkan sorban di kepala Ali. Kemudian Nabi berkata, "Allahumma inhu alaihi." Ya Allah, tolonglah Ali melawan Amr bin Wud. Ya. Famasya ilaihi Ali, maka Ali pun berjalan menuju Amr bin Wud. Kemudian Ali berkata, mengungkapkan syair, "La ta'jalanna faqad ataka mujibu sautika ghairu ajiz." Jangan kau tergesa-gesa, angku wahai Amr bin Wud. Sungguh telah datang orang yang menyambut tantanganmu dan dia tidak akan mundur. Dzu nubhatin wa basiratin wa sidqu manja kulli faiz. Ya, orang tersebut memiliki kecerdasan, memiliki ilmu, dan kejujuran adalah keselamatan bagi orang yang menang. Amr bin Wud bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Ali memperkenalkan dirinya. "Ana Ali bin Abi Thalib." Aku Ali bin Abi Thalib. Amr bin Wud sudah tua 90 tahun. Ali masih muda. Amr bin Wud berkata, "Indaka min a'mamika huwa asannu minka." Wahai Ali, kau punya paman-paman yang lain yang lebih tua dari kamu. Biar pamanmu yang lawan saya. "Wa inna abaka kana nadiman li." Bapakmu dulu Abu Thalib teman ngobrolku, teman minum ngopi, ya. "Fala uhibbu qitalaka fansarif." Aku tidak ingin melawan engkau. Pulanglah engkau. Ali mengatakan, "Ya Amr." Ternyata Amr bin Wud teman bapaknya. "Wahai Amr, innaka qad kunta ahadtallaha ala yad'uka rajulan. Ala yad'uka rajulun min Quraisyin illa ihda khullatain illa akhadtaha minhu." Kau pernah berjanji kepada Allah, kalau ada seorang lelaki Quraisy menyerumu kepada 2 seruan, kau pasti pilih salah satunya. Ya. Qala lahu ajal. Benar, saya pernah berjanji demikian. Kata Ali, "Fa inni ad'uka ila Allah." Maka saya punya seruan kepada engkau, tinggal kau pilih salah satunya di antara 2. Yang pertama, aku menyuruh engkau untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Aku menyuruh engkau untuk masuk Islam. Ini yang pertama. Kata dia, "La hajata li bidzalik." Aku tidak butuh dengan Islam. Aku tidak beriman kepada Nabi, kepada Rasulullah. Ali berkata, "Kalau begitu, seruan kedua kau harus ikuti. Fa inni ad'uka ila nizal." Kalau gitu kita perang, kita berduel. Dia berkata, "Lima ya ibn akhi. Fawallahi ma uhibbu an aqtulak."
kenapa wahai Ali? Kenapa wahai putra saudaraku? Aku tidak ingin bunuh kamu. Tidak usah kita berduel. Kata Ali, iya kau tidak ingin bunuh saya. Walakin wallahi uhibbu an aqtulak. Tapi aku ingin bunuh engkau. Ketika Amr bin Wud mendengar perkataan Ali, aku ingin bunuh engkau, maka dia pun ngamuk. Akhirnya dia pun loncat dari kudanya, dia turun. Kemudian dia potong kaki kudanya, ya, dia bunuh kudanya. Kemudian dia pukul-pukul wajahnya. Kemudian dia maju menuju Ali bin Abi Thalib dalam kondisi marah. Maka Ali pun menyambutnya. Bidurqatihi, durqah itu semacam apa namanya? Perisai tapi bukan terbuat dari besi tapi terbuat dari kulit ya. Fadarabu Amr fi durqah faqaddaha wa asbata fiha sayf. Maka dia pun ketika memukul Ali, maka Ali menangkis dengan durqahnya, akhirnya pedangnya Amr bin Wud masuk ke dalam durqah tersebut karena terbuat dari kulit, tembus dan pedangnya mengenai wajah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, mengenai kepala Ali bin Abi Thalib sehingga terluka. Kemudian ketika dia susah mencabut pedangnya, maka Ali bin Abi Thalib segera menghantamkan pedangnya ke pundaknya, maka dia pun jatuh. Ketika terjatuh maka debu bertebaran. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Ali bertakbir, Allahu Akbar. Maka kaum muslimin tahu bahwasanya Ali telah membunuh Amr bin Wud. Kemudian Ali pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sisanya pada kabur. Kisah ini kisah sangat menarik bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Wud, namun sanadnya lemah. Kisah ini sanadnya lemah dan kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib sangat pemberani, terlalu banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan tentang keberanian Ali bin Abi Thalib. Nanti juga dalam perang Khandaq bagaimana hebatnya Ali bin Abi Thalib. Tapi untuk kisah ini Amr bin Wud dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sanadnya lemah. Kemudian datang juga Naufal bin Abdullah bin Mughirah al-Makhzumi. Dia ingin, ini orang kafir, dia ingin melewati Khandaq, ya. Maka dia terjatuh. Kemudian datanglah Zubair bin Awam, kemudian Zubair bin Awam pun membunuhnya. Akhirnya dibelahlah tubuhnya menjadi dua oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Akhirnya kaum muslimin pun bertakbir, ya, ketika melihat Zubair bin Awam berhasil membunuhnya. Baik. Dalam kisah perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya, terluka dan dia meninggal dalam perang Khandaq. Sa'ad bin Mu'adz. Yang kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, ya. Awalnya apa? Dia terluka. Ya, ketika terjadi panah-panahan di antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, ya. Sa'ad bin Mu'adz dia memakai baju perang tetapi sebagian ujung-ujung tubuhnya terbuka. Dia tidak memakai baju perang yang sempurna, ya, besi menutupi tubuhnya seluruhnya, tapi ada bagian tubuhnya yang terbuka sehingga mudah terkena panah. Jadi seorang pemberani dan tubuhnya besar, ya. Maka seorang bernama Hibban bin al-Ariqah kemudian memanahi Sa'ad bin Mu'adz dan akhirnya mengenai bagian tangannya, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Kharajtu yaumal Khandaq aqfu atharan nas." Aisyah berkata, aku waktu perang Khandaq aku keluar dan aku mengikuti orang-orang, ya. Kalau ada yang sakit maka dibantu, ada yang haus maka wanita, sebagian wanita keluar ikut dalam perang Khandaq dalam rangka untuk membantu orang-orang yang terluka. Fa idza ana bi Sa'ad bin Mu'adz, tiba-tiba aku melihat Sa'ad bin Mu'adz. Wa ma'ahu ibnu akhihi Al-Harits bin Aus, dan dia bersama sepupunya Al-Harits bin Aus. Yahmilu mijannatan, ya, dan dia membawa perisai. Fajalasu ilal ardi famarra Sa'ad wa alaihi dir'un min hadid. Aku pun duduk di tanah, tiba-tiba kata Aisyah, aku duduk di tanah, aku melihat Sa'ad bin Mu'adz lewat dan dia memakai baju perang terbuat dari besi, ya. Waqad kharajat minha atrafuhu, tapi baju perang tersebut tidak sempurna, artinya tangannya kelihatan, kakinya kelihatan. Fa ana atakhawafu ala atrafi, saat aku khawatir yang terbuka, bagian tubuh yang terbuka bisa terkena anak panah. Dan Sa'ad termasuk orang yang besar dan orangnya tinggi, ya. Akhirnya benar ketika dia sedang berjalan tiba-tiba ada seorang laki dari kaum musyrikin dari Quraisy namanya Hibban bin Al-Ariqah memanah Sa'ad bin Mu'adz, ya, kemudian mengenai tangannya dan akhirnya membuat dia terluka. Dan sebab luka itulah yang akhirnya membuat Sa'ad bin Mu'adz akhirnya meninggal dunia. Dalam riwayat, ya, dari Jabir dalam Sahih Muslim, ya,
Fahasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nar. Maka Rasulullah sallallahu akhirnya mengkai ya lukanya Sa'ad, bekas panah tersebut. Ya. Fantafakhat yaduhu fatarakahu. Ternyata ketika dikai ya tidak berhasil dan tangannya semakin membengkak. Fatarakahu. Maka Rasulullah SAW meninggalkannya ya. Akhirnya darah keluar. Fahasamahu ukhra. Rasulullah SAW kemudian mengkai kedua kali dengan besi yang dipanaskan ditempelkan ke luka tersebut. Ternyata tidak sembuh juga. Fantafakhat yaduhu. Tangannya semakin bengkak. Ya. Tatkala Sa'ad bin Mu'adz merasa dia akan meninggal dunia karena sudah diobati oleh Nabi tidak berhasil, maka dia berdoa, Allahumma la tukhrij nafsi hatta tuqirra aini min Bani Quraidah. Kata dia, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sampai kau menyenangkan pandanganku dengan apa yang menimpa Bani Quraidah. Ya, wa kanu hulafa'ahu wa mawaliyahu fil jahiliyah. Dahulu suku Aus dan suku Bani Quraidah mereka saling bersekutu. Ya, saling kerjasama. Akhirnya ketika saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya darah keluar, akhirnya Allah hentikan. Tidak ada satu tetes darah pun yang keluar. Setelah dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau cabut nyawaku sampai kau buat aku senang dengan apa yang menimpa Bani Quraidah, ya. Akhirnya Bani Quraidah ikut dengan hukum Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Nanti akhirnya kisah di akhirnya nanti akan kita sampaikan di mana akhirnya ketika orang-orang kafir sudah kabur semua tinggal Bani Quraidah, maka akhirnya Nabi menyerang mereka dan akhirnya mereka punya ide agar mengikuti hukum Sa'ad bin Mu'adz dan akhirnya Nabi setuju. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz memberi hukum kepada mereka agar dibunuh dan akhirnya mereka dibunuh. Kemudian setelah itu baru Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Dan di antara karamah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu ya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika beliau sakit ya, maka saat dibawa di masjid ya, untuk diobati dan orang-orang datang menjenguknya ya, sebagian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, usiba Sa'ad yaumal Khandaq, ramahu rajulun min Quraisy yuqalu Hibban bin Ariqah, ramahu fil akhal fa daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liyaudahu min qarib. Ketika Sa'ad bin Mu'adz terluka dalam perang Khandaq, tangannya terluka, terkena panah. Maka Nabi SAW membuat semacam kemah dalam masjid dan Sa'ad bin Mu'adz dirawat dalam masjid agar orang-orang mudah untuk menengoknya ya, dan agar mudah untuk dirawat ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian juga ini mungkin terakhir kita sampaikan, kisah seorang pemuda ya yang dia baru saja menikah, kemudian dia ikut dalam perang Khandaq. Kemudian dia minta izin di siang hari untuk tengok istrinya. Ya. Dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Khudh 'alaika silahak." Bawa pedangmu. Fa inni akhsha 'alaika Quraidah. Aku khawatir kau dibunuh oleh orang Quraidah karena orang Bani Quraidah sudah berkhianat. Maka dia pun bawa pedangnya untuk pulang ke rumah istrinya. Fa idza imra'atuhu bainal babaini qa'imah. Tiba-tiba dia sampai di rumah, istrinya sedang depan pintu berdiri. Kenapa istrinya keluar rumah? Fa ahwa ilaiha birrumhil yat'anaha bihi, maka dia ingin menombak istrinya karena dia malu. Ya, dia cemburu. Kenapa istrinya keluar dari rumah? Ya, orang Arab cemburunya tinggi ya. Ya, ketika dia marah sama istrinya, kemudian istrinya berkata, "Ukfuf 'alaika rumhak." Tahan tombakmu. Wadkhulil bait, masuk ke rumah, lihat dulu ya. Lihat dulu apa yang terjadi dalam rumah. Apa yang buat aku keluar dari rumah? Ternyata dia masuk ke dalam rumah, ya. Ternyata dalam rumah ada ular yang sangat besar yang sedang terlilit di tempat tidur. Ya, tadinya dia cemburu, dia mau tikam istrinya gara-gara istrinya keluar rumah. Lihat bagaimana cemburunya orang-orang Arab ya. Enggak pingin istrinya keluar sembarangan ya. Ternyata istrinya bilang, "Kenapa saya keluar? Lihat dalam rumah. Jangan dulu kau tombak saya." Ternyata di tempat tidurnya ada ular besar. Maka dia pun akhirnya ambil tombaknya dan dia menikam ular. Akhirnya mereka berdua saling bergulat ya. Ya, akhirnya ular tersebut pun melilitnya. Akhirnya dua-duanya mati. Ularnya mati, dia juga mati. Maka kami kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kami sebutkan hal tersebut, maka kami berkata ya Rasulullah ya, kata Rasulullah SAW, istaghfiru li sahibikum. Kata Rasulullah SAW, mohonlah ampunan kepada kawan kalian. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan
Inna bil madinati jinnan qad aslamu. Sungguhnya di kota Madinah ada jin yang sudah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'adhinuhu thalathata ayyam. Kalau kalian ada jin, ada ular, maka beritahu ular tersebut untuk pergi selama 3 hari. Ya, artinya kasih waktu dia 3 hari. Fa in badalakum ba'da dzalik faqtulu. Kalau ternyata dia masih muncul lagi, maka bunuhlah. Fa inna ma huwa syaitan. Sungguhnya itu adalah syaitan. Ini dalil bahwasanya jin terkadang datang dalam bentuk ular dan bisa jadi itu jin muslim. Tapi kita berbicara dengan ular tersebut, kalau memang dia adalah jin, dia akan pergi. Tapi ternyata tidak pergi-pergi, maka bisa jadi itu jin syaitan atau ular betulan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.